Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadaka Allah bi ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Kata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam, ilmuilah, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepadamu rusyd untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ar-rusyd itu artinya petunjuk. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Ya. Wa bidzalika, yang demikian ini, hal inilah amarallahu jami'an nas. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Bahkan Allah mencipta mereka karena hal ini, karena al-hanifiyah ini, karena tauhid ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Kemudian Syekh sebutkan wa makna ya'budun, dan makna ya'budun pada ayat illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Apa makna ya'budun? Yuwahhidun, supaya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau diterjemahkan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mentauhidkanku. Ya, supaya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya'budun ditafsirkan ya apa? Yuwahhidun. Baik. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara yang terbesar yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Ya, ini merupakan apa? Kewajiban yang paling wajib bagi setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wajib mengilmui tentang tauhid ini, tentang ibadah ini. Wajib mengamalkannya, wajib berdakwah dan bersabar di atasnya. Ya. Jadi perintah yang terbesar yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Disebutkan definisinya. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Sebesar-besar perkara yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Maksudnya apa? Lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid. Ya, jadi tauhid itu lawannya adalah kesyirikan. Sebagaimana sunnah itu lawannya adalah apa? Bid'ah. Baik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu berdoa, beribadah kepada selainnya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami, sebagaimana yang telah saya sebutkan kemarin ya. Jadi syirik itu bukan sekadar ada orang yang dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia hanya fokus beribadah kepada sesembahannya. Bukan itu kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu apa? Dia juga beribadah kepada Allah, rajin sholat, ya, rajin puasa, ya, dia tunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di kesempatan lain dia juga apa? Mendatangi misalnya pepohonan, mendatangi kuburan, minta kepadanya.
Ini hakikat dari apa? Kesyirikan. Makanya kita bilang kemarin, syirik itu artinya at-taswiyah, menyamakan antara hak Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Jelas ya? Makanya di sini disebutkan wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu beribadah, berdoa kepada selainnya, meminta kepada selainnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, jadi dia meminta kepada selain Allah, minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalil di sini dalil tentang apa? Syirik, ya. Perkara yang terbesar yang Allah larang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini matan muqaddimah yang ketiga. Ya, setelah ini barulah masuk di inti buku. Apabila dikatakan kepadamu apa itu usul salasa yang wajib dipelajari, ini dia inti apa? Inti buku. Ini yang terakhir kita baca dari apa? Pendahuluan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lihat. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepadamu ar-rusyd untuk melakukan ketaatan kepadanya. Terdapat apa di sini? Sudah saya 2 kali jelas sebutkan. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi di sini terdapat apa? Pelajaran bahwasanya penulis di sini menggabungkan antara pengajaran dan doa, menunjukkan ya, penulis buku ini sangat sayang kepada murid-muridnya, mendoakan mereka ya supaya mereka istiqomah di atas ketaatan. Ya. Ar-rusyd itu kalau diterjemahkan petunjuk, ya, kalau didefinisikan rusyd itu artinya apa? Al-istiqamatu ala tariqil haqq. Dia komitmen, istiqamah di atas jalan yang benar. Itu namanya apa? Petunjuk. Jadi kalau ditanya apa itu petunjuk? Petunjuk itu artinya apa? Istiqamah di atas jalan kebenaran. Ya. Ya. Kemudian beliau katakan annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Ya, al-hanifiyah itu saya sebutkannya definisinya. Jadi hanifiyah, engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini kepadanya. Ya, al-hanifiyah itu dari kata al-mail, kecondongan. Kecondongan, ya. Maksudnya apa? Condong, maksudnya dia condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Nah, itu maksudnya. Dia condong kepada tauhid dari kata al-mail, condong kepada tauhid dan dia berpaling dari kesyirikan. Iya. Ya. Dan makna al-hanifiyah itu disebutkan oleh para ulama ada 2 maknanya, ya. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Coba diperhatikan ini definisi. Jadi al-hanifiyah itu ada 2 maknanya. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Yang bermakna umum, al-hanifiyah itu artinya Islam itu sendiri. Artinya Islam itu sendiri. Ya. Kenapa dikatakan al-hanifiyah adalah Islam itu sendiri? Karena al-hanifiyah yang merupakan agama para nabi dan rasul adalah apa? Tauhid. Dan itulah apa? Hakikat dari keislaman. Ya. Setiap nabi dan rasul yang diutus kepada kaumnya adalah membawa apa? Ajaran keislaman. Apa itu? Al-hanifiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, itu kalau makna umum. Kalau al-hanifiyah yang bermakna khusus, itu
disebutkan al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid wal mailu 'an syirki bil bara'ati minhu. Ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan berpaling dari kesyirikan bil bara'ati minhu, dengan cara berlepas diri darinya. Ya. Jadi bagaimana caranya seorang itu berpaling dari kesyirikan? Dia berlepas diri darinya. Jelas ini? Al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid wal mailu 'an syirki bil bara'ati minhu. Nah, setelah antum tahu, coba perhatikan matan. Fokus di matan. Jangan lari, ya. Perhatikan. Jadi Syekh katakan Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan inilah seluruh manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti definisi yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang Al-Hanifiyah umum atau khusus? Khusus. Definisi umum atau khusus? Kenapa khusus? Karena beribadah. Lihat setelahnya. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh manusia dari dulu sampai sekarang. Inilah Islam, ya. Inilah keislaman. Jelas ini? Berarti apa? Umum. Jelas ini? Adapun yang khusus, ya, yang disebutkan al-iqbalu 'ala Allah, ya, menghadap kepada Allah, itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena ketika Nabi SAW diutus, ya, maka menghapuskan dari syariat-syariat sebelumnya. Ya, Nabi SAW diutus, siapa yang tidak beriman kepadanya dari kalangan Yahudi Nasara, maka dia disebut sebagai apa? Orang kafir. Paham ini? Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini secara khusus itu menghadap kepada Allah dengan tauhid. Itulah apa? Ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Islam itu sendiri. Agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa khalaqahum laha. Bahkan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka seluruhnya. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin. Apa itu jin? Dan manusia. Ya, jin adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin, semua yang ada kata huruf jim dan nun itu sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, makanya kata beliau janin, tahu janin? Bahasa Indonesia kan disebut janin karena sesuatu yang tidak apa? Tidak kelihatan. Paham ini? Jadi sesuatu yang ada jiminnya itu hal yang tidak nampak bagi kita. Baik, itu maknanya secara ini. Baik, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, di sini disebutkan kata apa? Kata ibadah. Disebutkan tentang kata ibadah. Apa itu ibadah? Yang kita kenal di tarikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah apa? Ismun jami'
likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal amali al-zahirah wal batinah. Ya. Ya. Mana ibadah itu? Kalau disebutkan di sini ya'budun tentang ibadah, kita katakan ibadah itu sama tadi. Ada dua maknanya. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya. Mana ibadah secara umum artinya imtithalu khitabus syar'i atau imtithalu khitabus syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Imtithalu khitabus syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ibadah secara umum, makna secara umum adalah melaksanakan perintah-perintah syariat. Saya ulang, melaksanakan perintah-perintah syariat yang dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan. Yang dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan. Itu makna ibadah secara umum. Perintah-perintah syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bergandeng apa? Kecintaan dan ketundukan. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli fa'ilihi huma qutbani. Kata beliau dalam nuniyahnya, beribadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan, ya, yang dibarengi dengan penghinaan diri. Ya, jadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus disertai dengan rasa apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta dimasukkan ke dalam surga. Dia cinta berharap supaya dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, harus ada apa? Cinta. Cinta yang disertai dengan apa? Penghinaan diri. Ya. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, huma qutban. Dua inilah yang merupakan poros dari ibadah. Jadi cinta dan penghinaan diri itu merupakan apa? Poros dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sama ya. Kalau tadi saya bilang imtithalu khitabi syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Melaksanakan perintah syariat yang dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sama dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia adalah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan, perbuatan, amalan yang zahir ataupun yang batin. Baik, kalau mana ibadah secara khusus, tauhid itu sendiri. Tauhid itu sendiri. Saya ulang, makna ibadah secara khusus adalah tauhid itu sendiri. Paham ini? Jadi ibadah ada dua maknanya. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum tadi kita telah sebutkan. Yang khusus bermakna tauhid. Nah, sekarang perhatikan. Saya berdalil, tidaklah aku menciptakan dengan ayat ya. Saya berdalil, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun pada ayat adalah apa? Yuwahhidun. Tauhid. Nah, sekarang saya mau tanya, di sini saya mendefinisikan makna ibadah. Definisi umum atau khusus? Definisi khusus. Paham ini? Yaitu tauhid. Taib. Bingung? Bingung guys? Hah? Kalau antum menghayal ya bingung ya. Tapi kalau fokus insya Allah antum paham.
Ya saya ulang, definisi yang disebutkan oleh penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala di sini adalah ya'budun bermakna yuwahhidun, itu penafsiran secara apa? Secara khusus. Baik, insyaallah. Dan ini penafsiran ini ya disebutkan di dalam atau dinukil dari Imam Al-Baghawi rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadati fa ma'nahu at-tauhid." Kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, setiap yang datang dari Al-Qur'an penyebutan tentang ibadah, jadi antum misalnya baca ayat dapat ya'budun, ta'budun. Pokoknya kata apa? Kata-kata ibadah ya'budun. Setiap datang Al-Quran dengan kata ibadah, maka itu maknanya adalah apa? At-tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disyaratkan oleh penulis di sini. Baik. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Baik, kita akan sebutkan lagi. Tauhid itu ada dua maknanya. Jadi tadi ibadah ada dua ya. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Yang khusus itu yuwahhidun, tauhid. Sekarang apa itu tauhid? Ya. Tauhid itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Yang bermakna umum adalah ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh hak-haknya. Saya ulang, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh hak-haknya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala? Apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita katakan, hak Allah itu terbagi dua. Iya, hak Allah atas hambanya terbagi dua. Yang pertama ada namanya al-ma'rifat wal itsbat. Pengenalan dan penetapan. Apa maksudnya al-ma'rifat wal itsbat? Pengenalan dan penetapan. Maksudnya tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah apa? Tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari tauhid rububiyahnya. Satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki. Jelas ya? Yang kedua asma wa sifat. Itu tadi ma'rifah wal itsbat. Jadi hak Allah pada tauhid ar-rububiyah dan pada apa? Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang indah, yang tidak sama dengan makhluknya. Nama-nama yang indah, yang mulia, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hak yang pertama. Hak yang kedua ada namanya al-iradatu wal qasd. Iradah artinya keinginan atau maksud. Ya, inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Ini yang disebut dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi sekarang kita di mana?
mendefinisikan tentang apa? Hah? Tauhid. Kan sekarang wahana ya'budun yuwahhidun. Sekarang kita berada di matan yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti tauhid? Iya, tauhid ada yang apa? Ada yang umum, makna umum, ada yang khusus. Ya, yang umum itu artinya apa? Ifradullahi bihaqqihi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hak-haknya. Ya, apa itu hak Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi. Yang dua, bisa juga kita katakan hak Allah itu ada tiga. Tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat. Amin. Tapi kalau tadi kita bilang al-ma'rifah wal itsbat, kan ada yang membagi seperti itu. Wal irada wal qasd. Tapi kalau antum tidak bingung ini. Hak Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada tiga. Itulah pembagian tauhid yang tiga. Ya, pembagian tauhid yang tiga ya. Tauhid apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Berkenaan tentang apa? Penciptaan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, memberi rezeki. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatannya. Itu tauhid ar-rububiyah. Kalau tauhid al-uluhiyah, ini berkenaan tentang apa? Ibadah. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Kita harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid apa? Al-uluhiyah, tauhid ilahiyah. Jelas ya? Yang ketiga tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana sebagian manusia ada yang mengingkari beberapa dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekh di sini jelaskan bahwa tauhid secara umum itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi haknya. Haknya ada tiga, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jelas ini? Paham? Baik. Kemudian secara khusus yang disebutkan oleh penulis di sini. Apa itu? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maksudnya dalam tauhid apa ini? Dalam tauhid al-uluhiyah. Berarti lebih apa? Lebih khusus lagi. Kalau tadi disebutkan tiga-tiganya dari pembagian tauhid. Kalau ini hanya disebutkan tentang tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ya. Kenapa definisi ini yang disebutkan? Ya, karena tauhid ini, tauhid uluhiyah inilah yang terjadi apa? Perseteruan antara kaum musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya tidak? Kan kalau tauhid ar-rububiyah, orang-orang musyrik juga apa? Meyakini ya kan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah menurunkan hujan, yang mengatur alam ini, yang memberi rezeki. Iya kan? Yang terjadi perseteruan antara Nabi SAW dan orang Quraisy, kaum musyrikin adalah ini, tauhid al-ibadah. Iya. Dan di zamannya juga Syekh rahimahullah ta'ala seperti itu. Banyak dari penyembah kuburan, ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menjelaskan tentang apa? Tauhid al-ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Paham ini? Baik. Selesai ya?
Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Sebesar-besar larangan yang Allah larang adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Atau sebelumnya saya tanya dulu. Jadi di sini penulis rahimahullah taala mendefinisikan tauhid itu umum atau khusus? Khusus. Karena beliau hanya menyebutkan di sini tauhid apa? Tauhid uluhiyah saja. Tidak menyebutkan tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Ya, tidak disebutkan tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah karena kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan kebanyakan manusia secara umum meyakini akan hal ini. Ya. Paham ini? Tidak disebutkan tentang asma wa sifat karena memang pembahasan asma wa sifat disebutkan di kitab-kitab yang lain. Ya, ada tersendiri apa? Fannya, bidangnya. Jadi Syekh di sini dalam salah satu usul fokus menyebutkan tentang tauhid al-uluhiyah. Baik, sebesar-besar larangan yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Syirik sama juga. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ya. Yang bermakna khusus kebalikan tadi yang di atas. Kebalikan dari apa? Tauhid tadi. Kalau tadi kan di atas dikatakan apa? Ifradullahi bihaqqihi. Berarti kalau syirik kebalikannya. Ja'lu syai'in bihaqqihi fima huwa min khasa'isihi. Ja'lu syai'in bihaqqihi fima huwa min khasa'isihi. Menjadikan sesuatu itu hak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari hak Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini secara umum. Kalau bahasa yang kita tulis kemarin apa? Taswiyah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syirik secara umum. Kalau ditanya apa itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Ini tadi. Ya kan? Apa kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Ini tadi. Tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Paham ini? Bisa dicerna? Hah? Kalau tidak bisa ya dimakan. Baik. Secara khusus. Ya, syirik. Hah? Jadi kalau tadi itu ya, yang tadi itu secara umum ya. Jadi menjadikan sesuatu ya atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup apa? Tauhid yang 3. Karena kekhususan Allah ada 3. Itu tadi pembagian tauhid yang 3. Kalau secara khusus sama dengan definisi apa? Kebalikan dari definisi tauhid secara khusus. Berarti apa? Ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Ya tidak. Menjadikan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Jadi khusus disebutkan apa? Ibadah saja. Khusus disebutkan tentang apa? Ibadah saja, tentang al-uluhiyah. Tidak disebutkan tentang ar-rububiyah dan asma wa sifat. Ya, sekarang pertanyaan lagi. Sebesar-besar larangan yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu beribadah kepada selain Allah. Perhatikan, beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini. Definisi apa? Umum atau khusus? Jelas, definisi khusus.
Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ya. Jadi di sini ada penyebutan syai'an. Ya, orang yang pernah belajar tentang usul tafsir atau kaidah usul fikih kan tahu ya, nakiro. Ya, nakiro berada pada posisi nahi, larangan. Maka di sini mencakup umum. An-nakiratu fi siyakin an-nahi tufidul umum. Ya, jadi di situ dikatakan apa? Beribadahlah kepada Allah, jangan kalian mempersekutukannya syai'an, kepada siapapun juga. Apapun. Maka mencakup di sini apa? Kaidahnya mencakup kesyirikan seluruhnya. Yang besarnya, yang kecilnya, yang sedikit ataupun yang banyaknya, semuanya apa? Semuanya tidak dibolehkan. Semuanya apa? Tidak dibolehkan. Kata Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, wa qarana subhanahu al-amra bil ibadati allati faradaha ala ibadihi bin nahyi an syirki alladhi harramaha. Fadallat ala anna jitinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Masya Allah. Perhatikan, saya bacakan. Di sini, ayat ini, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Ibnu Qasim rahimahullah taala dalam buku ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggandengkan antara beribadah yang merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap hamba. Allah menggandengkan ibadah dengan apa? Larangan dari berbuat kesyirikan yang Allah haramkan. Maka kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa menjauhi kesyirikan itu adalah syarat dalam sahnya ibadah. InsyaAllah. Jadi dalam ayat ini apa? Terdapat pelajaran besar. Kalau mau ibadah itu diterima, syaratnya adalah apa? Harus dia terbebas dari racun-racun kesyirikan. Ya, harus terbebas dari racun-racun, dari noda-noda kesyirikan. Baik. Dan ayat ini juga disebut sebagai ayat al-huquq al-asyarah. 10 hak Allah Subhanahu wa taala. Atau bukannya al-huquq al-asyarah, disebut sebagai 10 hak. Ya. 10 hak sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan kalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Kitabut Tauhid. Baik, hada wallahu alam. Selesai muqaddimah yang ketiga. Dengan ini insyaallah pertemuan setelahnya kita akan masuk di inti pembahasan, yaitu salah satu usul. Ya, simpulkan dulu sebelum kita akhiri. Ada yang bisa simpulkan? Ini kita merujak terus ya supaya melengket. Jangan sekedar baca lewat hilang, baca lewat hilang begitu enggak. Muqaddimah yang pertama, kewajiban mempelajari 4 perkara. Pertama, ilmu tentang Allah, tentang Nabi-Nya, tentang agama Islam. Yang kedua, beramal dengannya. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, bersabar di atasnya. Baik, muqaddimah yang kedua, kewajiban mempelajari 3 masalah dan beramal dengannya. Yang pertama tentang tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah dan kewajiban taat kepada Rasul, larangan untuk durhaka. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Ya, ini tadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, akidah tentang al-wala wal bara, cinta dan benci. Kita wajib cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib membenci siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, ini tadi yang terakhir, tentang penjelasan tentang apa? Al-Hanifiyah, yang merupakan agama Nabi Ibrahim sekaligus agama para nabi dan rasul. Jelas ya? Itu kesimpulannya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dikatakan di sini Hanifiyah itu
agamanya Nabi Ibrahim saja. Kenapa disebut Nabi Ibrahim saja di sini? Tidak disebut seluruh nabi dan rasul. Iya. Jawabannya apa? Karena ya Nabi Ibrahim alaihissalam dia bapaknya para nabi dan rasul. Lebih khusus lagi, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling murni di dalam mewujudkan tauhidnya. Saking murninya, ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim mendapatkan gelar apa? Khullah. Khullah itu lebih di atasnya lagi apa? Mahabbah. Kalau mahabbah kecintaan, di atas dari itu ada namanya khullah. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilullah, kekasih Allah. Paham ini? Makanya dibahasakan di sini Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Nabi Allah yang paling sempurna di dalam mentahqiq tauhidnya. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.